Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Pada kesempatan kali ini saya akan uh, menceritakan tentang uh, ashabul ashabul tentang ashabul ukhdud dalam surat Al-Buruj. Uh, Pernahkah kalian mentadaburi surat Al-Buruj? Di surat tersebut dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kisah sebuah kaum yang disebut Ashabul Ukhdud. Mereka dikisahkan di surat Al-Buruj dari ayat 1 sampai 9. Surat ini dinamakan dengan nama ini karena Allah Subhanahu wa taala memulai surat ini dengan bersumpah dengan nama tersebut. Wassama'i dzatil buruj, yang artinya demi langit yang mempunyai gugusan bintang. Siapakah Ashabul Ukhdud itu? Ashab al-Ukhdud adalah suatu kaum yang lemah, namun mereka kokoh di atas agama mereka hingga mereka pun dibunuh oleh raja desa tersebut dan mereka meninggal dalam keadaan beriman. Sungguh ini adalah kemenangan yang besar. Wal yaumil mau'ud, artinya dan demi hari yang dijanjikan. Suatu ketika di negeri Najran di Yaman hiduplah seorang raja yang mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Selama memimpin, raja tersebut memiliki seorang penyihir. Namun penyihir tersebut sudah tua sehingga penyihir tersebut meminta kepada raja untuk mencarikan seorang anak muda agar dapat menggantikannya, mengambil alih urusan sihir kepada raja. Raja pun mengadakan sebuah sayembara dan terpilih seorang anak laki-laki yang muda yang cerdas. Anak muda tersebut kemudian diajarkan oleh penyihir tua ilmu-ilmu sihir agar kelak dapat digunakan untuk urusan kepada raja. Suatu ketika di dalam perjalanan dari rumah anak muda ke rumah penyihir di sebuah gua, anak muda tersebut bertemu dengan seorang pendeta Nasrani. Saat itu belum datang Nabi Muhammad SAW. Ajaran pendeta tersebut murni dari ajaran Nabi SAW, yaitu mengajarkan tauhid, mengesahkan Allah. Pendeta tersebut mengajarkan anak muda itu tentang isi daripada kitab Injil. Anak muda tersebut pun mendalami Injil dan mendalami ilmu sihir. Saat anak muda tersebut berada di puncak pemahaman ilmu Injil dan ilmu sihir, di tengah jalan di lereng gunung dikatakan dia di dalam sebuah kitab. Masyarakat di negeri Najran tersebut dihadang oleh hewan yang sangat besar. Tidak dikatakan hewan seperti apa, namun ukuran dapat membuat masyarakat tidak dapat melalui lereng gunung karena terhalang oleh tubuh hewan tersebut. Masyarakat yang sudah mengenal anak muda tersebut bahwa anak tersebut berguru dengan penyihir raja, meminta tolong kepada anak tersebut untuk menyingkirkan hewan yang menghalangi jalan mereka. Dalam hadis riwayat Muslim nomor 3005 diriwayatkan bahwa anak tersebut ingin membuktikan apakah ajaran penyihir atau ajaran pendeta yang benar. Anak muda tersebut berkata, "Ya Allah, apabila mereka rahib itu lebih dicintai di sisimu daripada tukang sihir itu, maka bunuhlah binatang ini sehingga orang-orang dapat berlalu." Lalu dilemparlah sebuah batu dan hewan tersebut pun mati dan jatuh ke jurang. Masyarakat memuji anak tersebut dan mengatakan bahwa ilmu sihir yang ia miliki sangatlah hebat. Lalu anak tersebut mengatakan pada masyarakat bahwa yang ia lakukan barusanlah bukanlah sihir melainkan pertolongan Allah. Ia membongkar kedok penyihir bahwa sihir-sihir yang dilakukan selama ini adalah dusta semata. Kemudian anak muda tersebut mengajarkan ajaran Allah kepada masyarakat. Raja penguasa Najran itu mendengar hal tersebut dan ia yang menganggap dirinya adalah Tuhan pun ingin menghukumnya. Raja memerintahkan para pengawalnya untuk menangkap anak muda tersebut dan membawa ke atas gunung untuk dilempar, dengan maksud memberikan pelajaran kepada seluruh masyarakat bahwa siapapun yang membangkang raja maka akan dihukum sedemikian
sedemikian rupa. Saat berada di atas gunung, anak muda tersebut menasihati para pengawal raja bahwasanya raja tersebut bukanlah Tuhan. Tuhannya hanyalah Allah. Namun para pengawal raja tersebut tidak mau dengar hingga anak muda tersebut mengingatkan mereka untuk yang terakhir kalinya, namun masih saja tidak didengar. Anak muda tersebut pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, alihlah mereka. Ya Allah, ambil alihlah mereka." Kemudian Allah mendatangkan angin yang besar dan menjatuhkan pengawal-pengawal tersebut. Anak muda itu pun turun dari atas gunung lalu kembali ke istana untuk menemui raja. Raja penguasa Najaran itu bertanya kepada anak muda tersebut, "Di mana para pengawalku?" Lalu anak muda tersebut menjawab, "Allah telah membinasakan mereka." Kemudian raja kembali memanggil para pengawal lalu menyuruh mereka mengikat anak tersebut dan dibawa ke laut untuk ditenggelamkan. Dirantailah dengan tangan dan kaki anak muda tersebut dengan batu yang mengikat, seperti yang ia lakukan kepada para pengawal sebelumnya. Anak muda tersebut menasihati para pengawal raja, namun mereka tidak mendengar. Anak muda tersebut berdoa hal yang sama, yang mana artinya, "Ya Allah, ambil alihlah mereka." Tiba-tiba para pengawal tersebut terhempas dan tenggelam ke dalam lautan. Dengan kuasa Allah, ikatan anak muda tersebut longgar sehingga ia pun lolos dan berenang ke tepian, kemudian kembali ke istana untuk menemui raja. Masyarakat di negeri Najaran yang sudah mengetahui hukumannya yang diberikan raja kepada anak muda tersebut, mereka berjanji apabila anak muda tersebut kembali lagi, maka mereka akan beriman kepada agama Allah. Raja penguasa Najaran yang menanyai hal yang sama dengan anak muda tersebut menjawab dengan hal yang sama pula, "Allah telah membinasakan mereka." Namun raja tersebut tetap tidak mau percaya. Anak muda itu pun memberikan solusi kepada raja. Ia mengatakan apabila ingin membunuhnya hanya ada satu cara, pakai busur panah milikku dan katakan Bismillah Rabbil Gulam, yang artinya dengan nama Allah Tuhannya anak muda tersebut. Raja tersebut pun setuju dengan solusi yang diberikan oleh anak muda tersebut. Namun anak muda tersebut mensyaratkan satu hal kepada raja. Ia meminta agar seluruh masyarakat di negeri Najaran dikumpulkan untuk menyaksikan raja membunuhnya. Raja pun setuju dengan syarat tersebut. Kemudian dikumpulkan 20.000 masyarakat di negeri Najaran untuk menyaksikan pembunuhan anak muda tersebut. Raja mengikuti perintah anak muda tersebut. Ia menggunakan anak panah milik anak muda tersebut dengan mengatakan Bismillah Rabbil Gulam. Lalu dilepaskan busur panah dan anak muda tersebut pun mati. Seluruh masyarakat yang menyaksikan kematian anak muda tersebut pun beriman kepada Allah, karena mereka sadar tidak ada yang bisa membunuh anak tersebut kecuali atas izin Tuhan anak tersebut. Raja yang marah akan hal tersebut melakukan pembakaran massal kepada seluruh masyarakat yang telah beriman. Ia membuat parit yang dalam, lalu masyarakat tersebut dicemplungkan ke dalam, lalu dinyalakan api sehingga mereka terbakar dalam kondisi hidup-hidup. Wasyahidil wa mashhud, demi menyaksikan dan yang disaksikan. Qutila ashabul ukhdud, binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najaran di Yaman. An-narizatil waqud, yang berapi yang mempunyai kayu bakar. Izhum 'alaiha qud, ketika mereka duduk di sekitarnya. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, sedangkan mereka menyaksikan apa yang mereka berbuat terhadap orang-orang mukmin. Wa ma taqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid, dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Idhum alladzi lahu mulku samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in syahid, yang memiliki kerajaan langit dan bumi,
dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Kisah ini mengajarkan kita untuk senantiasa bersabar dalam berpegang teguh pada kebenaran meskipun harus merasakan rasa sakit akibat berpegang teguh pada kebenaran tersebut. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.